Pagi yang cerah adalah momen yang sangat tepat untuk melakukan perjalanan bersama keluarga Anda. Tapi sebelum itu ada baiknya, dan ini sifatnya adalah wajib, untuk melakukan pemeriksaan kendaraan Anda sebelum digunakan untuk perjalanan. Poin-poin apa aja yang harus disiapkan dan harus diperiksa? Yuk, silakan simak video saya kali ini. Oke teman-teman, langkah pertama kita akan memeriksa dulu di dalam ruang mesin. Kita buka kap mesinnya dulu. Di dalam ruang mesin, langkah pertama kita akan mengecek yaitu kapasitas oli mesin ya teman-teman. Cara mengeceknya lewat ini adalah stick oli. Jadi kita akan mengecek kapasitas oli mesin lewat sini. Tinggal kita tarik aja. Ini kapasitas oli mesin antara titik bawah sampai titik atas, dia berada di atasnya sedikit dari titik atas. Jadi ini dalam batas aman ya teman-teman, batas normal, karena jangan sampai kapasitas oli mesin Anda ada di bawah titik yang terbawah. Kita cek lagi, kita masukkan lagi. Oke, kita angkat lagi, kita pastikan lagi. Oke, ini ya teman-teman, nih oli mesinnya dari sini. Dan kenapa saya harus bilang kalau pengecekan oli mesin ini adalah hal yang sangat penting? Karena kalau misalkan Anda bepergian atau berkendara dan kapasitas oli mesin Anda ada di bawah level low, itu berarti ada kekurangan atau ada kebocoran di dalam mesin Anda atau di mesin Anda. Hal ini akan menyebabkan mesin Anda macet dan mobil Anda bisa mogok. Langkah kedua, kita akan mengecek kuantitas dari minyak rem ya teman-teman, apakah masih cukup ataukah sudah berkurang. Ini adalah tangki atau reservoir minyak rem. Cara pengecekannya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada batas maksimal, tanda batas maksimal, dan di sini ada batas minimal ya teman-teman. Untuk kapasitas dari minyak rem sendiri harus berada di antara batas minimal dan maksimal. Jadi jangan sampai minyak rem Anda ada di bawah batas minimal. Itu akan berbahaya sekali karena bisa diindikasikan dengan kemungkinan kampas rem Anda sudah mulai tipis. Dan yang kedua, ada kebocoran di sistem rem mobil teman-teman semua. Oke, kita cek dulu apakah benar ini ada di titik aman. Nah, sini ya teman-teman, kita perhatikan ini. Oh, minyak remnya ada di bawah dari batas maksimal. Jadi ini masih dalam tahap aman. Kenapa saya sarankan untuk mengecek kualitas dan kuantitas minyak rem? Karena jika minyak rem Anda habis atau berkurang atau sudah di batas minimal, itu ada indikasi kalau ada kebocoran atau kampas rem Anda sudah mulai tipis. Kalau kampas rem Anda tipis, akibatnya Anda tidak bisa melakukan pengereman dengan maksimal. Jika sistem rem Anda ada yang bocor, Anda juga tidak bisa melakukan sistem pengereman dengan benar. Hal ini akan menyebabkan atau mengancam keselamatan Anda dalam berkendara. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan memeriksa air radiator ya teman-teman. Oke, untuk air radiator sebelah sini
untuk pengecekan air radiator, teman-teman jangan membuka tutup ini ya, karena ini sangat berbahaya jika dibuka dalam keadaan panas. Jadi untuk mengecekkan air radiator sebelum mobil dikendarai, cukup lewat tangki radiator aja di sini. Oke, di sini juga ada tanda batas minimal atau low dan batas maksimal atau full. Itu untuk kapasitas air radiator, teman-teman harus berada di antara batas low atau minimal dan antara batas maksimal. Kita cek dulu kapasitasnya apakah berada pada batas yang aman. Lihat aja teman-teman di sini. Oke, ini ya teman-teman. Oke, untuk mengisi atau menambahkan bisa langsung ini dibuka, tutup reservoir, lalu kita tambahkan air radiator. Boleh pakai coolant atau pakai air biasa. Di sini kalau saran saya untuk mobil yang keluaran terbaru harus dirutinkan pakai coolant. Oke, kita tutup lagi. Fungsi dari air radiator itu sendiri adalah untuk mendinginkan temperatur mesin ya teman-teman. Jangan sampai air radiator Anda berkurang saat Anda melakukan perjalanan dengan keluarga Anda, karena akan sangat berbahaya sekali dan mengakibatkan mobil Anda mogok. Bisa keluar biaya yang lebih besar lagi. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek kondisi dari aki ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada indikator-indikator. Di sini ada indikator-indikator. Cara mengetahui kondisi aki. Kalau indikatornya berwarna merah dan tengahnya putih, itu tandanya air aki Anda berkurang. Yang kedua, kalau indikatornya yang pinggirnya ini adalah putih dan yang tengah berwarna merah, itu tandanya aki Anda mengalami kurang strum. Dan yang ketiga yaitu kalau misalkan ada tanda biru dan tengahnya ada warna merah, itu mengindikasikan kalau aki Anda dalam kondisi oke atau bagus. Kita cek dulu untuk aktualnya. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, untuk aki saya ini dalam kategori yang dalam kondisi yang bagus. Karena apa? Masih indikasinya adalah tanda biru dan tengahnya ada warna merah. Oke. Untuk langkah pengecekan aki, setelah kita mengetahui dari tanda-tanda tersebut, kita bisa mengecek dari kapasitas air aki. Nah, ini sangat penting juga untuk kapasitas air aki, karena jika aki Anda sampai kehabisan air aki, akibatnya aki Anda akan rusak dan mobil Anda akan mogok. Oke, untuk pengisian air aki itu perhatikan di sini ya teman-teman. Nah, ini ada batas low dan ada batas maksimal. Pengisian air aki saya sarankan ada di batas maksimal aja, jangan sampai kepenuhan, karena kalau kepenuhan nanti akan meluber. Oke, kita lihat dulu apakah lihat ya teman-teman. Nah, batasnya ada di sini, lihat ya. Oke, kita lihat untuk kapasitas air aki yang dari tutup. Misalkan untuk pengisian air aki teman-teman tidak bisa melihat dari tanda samping tadi, usahakan saat mengisi air aki ada di pas tanda yang menonjol itu ya teman-teman, plastik warna hitam itu, usahakan di bawahnya dari plastik itu untuk ketinggian air akinya. Karena kalau sampai di atasnya air itu,
di atasnya warna hitam itu akan mengakibatkan luber, dan saat mesin dihidupkan air aki Anda akan keluar dari tutup-tutup ini. Oke ya teman-teman. Untuk langkah berikutnya yaitu kita akan mengecek kapasitas dari air washer atau air wiper. Ini cara mengeceknya di sini ya teman-teman. Ini adalah tangki dari air washer. Kita buka dan pastikan dalam tangki ini airnya penuh, dalam keadaan penuh sebelum Anda berkendara. Hal itu bisa Anda gunakan saat Anda berkendara dan kaca depan mobil Anda penuh dengan debu. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek tekanan angin ban ya teman-teman. Untuk kendaraan passenger dalam ini jenis Suzuki R3, standarnya adalah 29 PSI. Itu untuk ban depan belakang ya teman-teman. Kita cek dulu untuk ban depannya yaitu 30 PSI. Ini kelebihan sedikit yaitu di angka 30 PSI ya teman-teman. Kita cek lagi. Oke, setelah selesai kita tutup lagi untuk tutup ventilnya. Sekarang kita pindah ke ban belakang ya teman-teman. Kita cek dulu untuk tekanan ban belakang. Usahakan tekanan ban yang ada di mobil Anda sesuai dengan standar dari pabrikan agar saat dikendarai mobil Anda tetap nyaman, tidak keras. Untuk tekanan ban belakang ini kurang ya teman-teman, hanya 25 PSI. Nanti kita tambah aja di tukang tambal ban. Oke, kita tutup lagi untuk tutup ventilnya ya teman-teman. Untuk mengetahui panduan dari tekanan angin ban itu ada di dalam pintu driver ya teman-teman. Nah, kita buka aja pintu driver, lalu di situ ada panduan dari tekanan angin ban yang standar. Untuk ban depan belakang kalau misalkan diisi 1-4 orang kita kasih 29 PSI aja. Dan untuk ban depan belakang kalau diisi atau penumpangnya sekitar 5-7 orang kita kasih tekanan yaitu 32-38 PSI ya teman-teman, agar kendaraan yang Anda kendarai tetap dalam keadaan nyaman dan juga berpengaruh terhadap keawetan ban mobil Anda. Setelah itu kita kembali ke ruang mesin ya teman-teman. Kita pastikan lagi untuk tutup-tutup dari minyak rem, tutup oli, setik oli atau tangki air washer, tutup radiator dan tutup reservoir atau tangki coolant itu harus dalam keadaan kencang semua dan tertutup semua. Jangan lupa untuk full aki harus dalam keadaan kencang ya teman-teman, jangan sampai kendor. Setelah itu kita langsung tutup aja untuk kap mesinnya ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita cek lampu depan ya teman-teman. Pastikan lampu depan nyala semua, mulai dari lampu kepala, lampu kota, lampu fog lamp dan lampu sen. Untuk lampu belakang pastikan nyala semua ya teman-teman, dari lampu rem, lampu mundur dan lampu sennya ya teman-teman. Tak kalah penting juga fungsional dari wiper ya teman-teman atau pembersih kaca, pastikan berfungsi dengan baik dan bisa membersihkan bercak-bercak kotoran dengan baik wiper depan dan wiper belakang ya teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah pengecekan indikator speedometer. Pastikan saat kunci kontak on, indikator di speedometer nyala semua ya teman-teman, sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Dan saat kendaraan dibuat jalan, pastikan semua indikator yang ada di speedometer mati semua. Begitulah tips dari kami, semoga bermanfaat. Selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.